Recording in progress. Minta ini nih. Ini nih. Adik. Jangan deh. Ibu aja. Ke Bulani. Mik. Di Bulani amin. Jangan boa. Jangan diam ya. Ayo Bu Ina. Live. Pakai aja. Ayo.
Gitu ya. Kelas 6B, iya. Kelas 6B, iya. Siswa kelas 6B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siap siswa kelas 6B semuanya. Hebat. Ibu Inas bagaimana kabarnya? Baik. Silakan ajari kita semua. Siap. Kami siap belajar. Ibu Inas, kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, terima kasih. Kita siap bercanda dulu. Silakan ya. Belum belajar, mari kita berdoa slide. Bismillah. Oke, hari ini Guru akan ngecek kehadiran. Yang namanya Guru panggil, angkat tangan dan bilang hadir. Siap? Ya. Oke. Abdullah jadi Ali Sofian. Amin Wan. Oke, Xiaomi. Oke, Elsa. Allah hadir. Oke, hadir. Selanjutnya duduk. Muhammad Azri, Muhammad Mawan, Anissa, Elsa, Rizati, oke, saya sekarang Muhammad Rafi, Muhammad Kafi, Munawar, Haifah, Serial, Nanda. Oke, alhamdulillah, semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, coba posisikan tempat duduk kalian dengan nyaman. Oke. Ya, silahkan duduk senyamannya. Oke, sambil duduk sudah, duduk nyaman. Sekarang kita latihan pernapasan untuk siap belajar. Nanti kalau kalian belajar sudah fokus ya. Ibu juga dari depan ke sini. Nih, coba duduk yang nyamannya gimana ya tante? Masih kita. Oke, posisi duduk tenang. Boleh mata ditutup atau boleh duduk? Kita.
Oke, silakan lakukan nafasannya. Apakah nafas yang kalian rasakan hari ini, kalau bagian hari ini? Oke, kita mulai tarik nafasnya. 1, 2, 3. Hembuskan. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Apa sih yang kalian rasakan dari saat coba pernapasan? Yang kalian rasain apa? Apa? Coba bayang nggak kalau tiba-tiba saat kalian nafas nggak bisa dihembuskan lagi ya? Berhenti. Ya. Kalau kita masih sehat. Ada yang tarik nafas dari sakit? Ya, berarti katanya masih sehat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, biar kita bisa lagi, misalkan menyanyikan lagu. Oke. Lanjut lagi. Boleh semuanya, biar lebih semangat. Ya dong, yang ganteng, yang cantik, semuanya. Ayo sayang, ini nih, kenapa nih? Dengar sayang? Boleh berdiri? Oke, siap. Oke, kalau maju nggak bentar, kira-kira doa seperti apa sih kalau kita nyanyi? Berdiri siap? Ya. Oke, mulai. Jangan lupa letakkan tangan dan kakinya. Ya. Mulai. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Oke. Saat kalian menyanyikan maju satu, ya, pasti yang kalian tahu makna lagu yang maju satu ini. Kita harus semangat, apa lagi? Menyerah. Ya, menyerah penjajah. Oke, ada lagi? Ada lagi, Teh? Nggak ada? Ada lagi? Nah, mengusir penjajah sih. Ada lagi? Intinya adalah sebuah pergerakan untuk mengusir penjajah. Oke. Sebelum kita materi itu mau menanyakan dulu deh. Untuk bab 1 di kifas kemarin ada yang masih ingat pelajaran apa? Rangka sih, pintar. Ada yang tahu masih rangka apa nih bagian sini? Bagian kepala disebutnya rangka. Terus ada lagi yang bagian tulang. Ada bagian atas, ada tulang apa saja? Belakang, tulang, ya? Lipat. Ada lagi? Tulang. Ada lagi? Rangka terus. Tombel. Nah, kalau bagian tengah nih, pinggul. Ada apa? Tulang pinggul ada. Terus ada lagi bagian bawah? Oke, bawah. Banyak bawah masih ingat? Tulang betis, tulang kering, dan tunggu. Masih jari-jari masih ingat ya? Nah, itu adalah sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, di sekarang kita hari ini akan mempelajari tentang apa yang tahu? Macam-macam perlawanan. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini kalian akan pelajari tentang apa? Nah, dua video. Nanti Ibu akan menayangkan video. Di sini videonya siswa mampu memahami sejarah macam perjuangan baik tokoh maupun organisasi di Indonesia serta menghubungkan dengan
konteks kehidupan saat ini. Kalau zaman dulu kita penjajahan, apakah sekarang masih berjuang? Masih tidak ya? Apakah kita masih dijajah? Nah, kita mengajari. Kedua, melalui diskusi, murid mampu menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan capai kemerdekaan. Nanti kalian akan dibentuk kelompok, oke? Dan di situ kalian akan membahas sesuai dengan materi ajar hari ini. Selanjutnya, merefleksikan semangat juang para pahlawan dan meneladani perjuangan pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran, kita mulai sedikit dulu. Yes, coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke, coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Nih, sudah siap semangat? Oke, semangat. Ada yang masih butuh semangat lagi? Mau nyanyi lagi kita? Betul. Oke. Nih, ada yang masih ingat nggak kemarin kenapa kalian dibedakan? Ingat nggak bulan Agustus kalau nggak salah September tuh kalian sekolahnya dibedakan, dibuka. Karena ada apa? Nah, ada demo. Masih ingat demo? Kalian tahu demo apa? DPR. DPR. Oke. Kalian tahu kenapa kita mendemo DPR? Masih anak-anak lagi? Nah, tapi ternyata saat itu adalah ada rencananya mau dinaikkan gaji DPR, ya kan? Coba posisinya kalau dulu kita melawan penjajah, ya kan? Kalau sekarang kita melawan siapa? Kenapa dia harus dilawan? Korupsi, maka uang ya. Coba posisi sekarang demo. Apakah kalian akan ikut terlibat dalam demo? Tidak. Jadi kalian akan ikhlas saja kalau uang negara kita habis keras. Jadi apa peran kalian sebagai anak-anak atau masyarakat kalau ada demo? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah ikut atau diam aja nonton? Ikut. Ikutnya gimana? Aksi apa cuma gimana nih? Apa? Menyampaikan aspirasinya, harusnya menyampaikan apa nih keluh kesah masyarakat, ya nggak? Kenapa DPR bisa korupsi, ya kan? Berarti kita demonya jangan musuh, ya, tapi menyampaikan opini pendapat kalian. Itu salah satu perjuangan di masa sekarang, ya. Kalau dulu kita harus angkat bambu runcing, harus bawa pedang, ya. Tapi sekarang tidak bisa perang seperti itu. Ya, tapi kita harus perannya melalui pengetahuan. Oke? Nah, kita di sini akan pelajari macam-macam Oke. Akan membahas macam-macam perlawanan. Saat kita dijajah pada saat itu, ternyata di segala pelosok daerah mengalami penyerangan terhadap penjajah. Oke? Nah, salah satunya di sini ada perang Kadin, ada perang Jawa, dan mulai adanya masa pergerakan nasional. Di sini guru akan membentuk kelompok. Oke, dimulai dari sana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1, guru akan menunjuk dua orang untuk mewakili siapa yang akan memahami pelajaran tentang perang Kadin, perang Jawa, dan masa pergerakan. Silakan kalian tunjuk temannya. Oke, selanjutnya kelompok 2 juga.
Silakan kalian tunjuk pemenangnya. 2 orang yang akan menjadi tim ahli perang Padri, 2 orang yang akan menjadi tim ahli perang Jawa, dan 2 orang yang akan bahas masa pergerakan nasional. Silakan kalian bentuk atau kalian tunjukkan siapa. Itu kan kalau 3 ya. Sudah ditunjuk siapa yang akan bagian jawab tadi dan pergerakan nasional. Oke, sudah bentuk? Oke, untuk kelompok 1 di sini adalah tim ahli perang kadri. Silakan yang merasa bagian perang kadri, kelompok 2 dan kelompok 3 perwakilannya. Silakan dengan kelompok sini. Yang kedua yang mendapat tim ahli kelompok perang Jawa. Silakan 2 orang setiap kelompok. Selanjutnya, yang silakan atau bagaimana saya? Perang Jawa Tengah, silakan di tengahnya. Selanjutnya, di sini masa pergerakan nasional. Silakan tim ahli masa pergerakan nasional, silakan duduk. Ini pertanyaan saya sekali lagi. 3, 4. Ya, oke. Oke, duduk. Oke. Sudah duduk saya. Ada apa? Oke. Oke, perhatikan. Ini ada lembar kerja masing-masing kamu saudara. Sebelum kalian itu akan menyimak video dulu. Oke, di sini ada perang Padri, perang Jawa, dan perang masa pergerakan nasional. Oke, silakan ibu bagikan yang materinya. Fokus dengan tim ahlinya. Tadi tim ahli apa ini? Perang Padri. Oke, berarti nanti kalian harus fokus memahami materi tentang perang Padri. Jadi sama ya. Very nice. Oke, coba kita nanti. Oke. Untuk kelompok tim ahli perang tadi, fokus dulu ada video yang harus kalian simak. Kelompok yang lain silakan mencari di buku catatan atau di buku paketnya yang sudah disediakan untuk perang tadi. Oke, silakan disimak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau kaum Padri terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi perang Jawa atau perang Diponegoro. Setelah memenangkan perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat.
Dengan jumlah pasukan Belanda yang meningkat pesat, maka terjadi pertempuran hebat di daerah Agam pada tahun 1833. Dalam pertempuran tersebut, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober 1837. Kemudian Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Demikian penjelasan tentang peran Padri perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan silakan juga kalian cari di buku paketnya. Itu catat ya. Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Penyebabnya apa? Silakan catat. Oke, selanjutnya perang Jawa. Siapa Jawa? Kita fokus menyimak video dulu. Oke? Silakan perhatikan dulu. Guru akan menayangkan perang Jawa. Catat hal yang penting. Fokus deh. Perang Jawa. Oke, perang Jawa. Ini tim ahli perang Jawa. Jadi harus fokus di bagian perang Jawa. Oke, di sini adalah perang Jawa. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perang Jawa perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa perjuangan Pangeran Diponegoro memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal De Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng Stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan, sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide kultur Stelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini. Demikian penjelasan tentang Perang Jawa perjuangan Pangeran Diponegoro. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ini paket yang sudah disediakan, ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya bila ada yang terlewat. Selanjutnya, masa pergerakan nasional siap untuk menyimak video ya. Untuk menyimak video, ya kan? Kalian lihat di Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional. Pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat Indonesia mengalami beragam penderitaan dan ingin terbebas dari penindasan serta penjajahan, yakni dengan melakukan berbagai perlawanan. Cara yang dilakukan rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerahnya masing-masing, sehingga belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan gagalnya bangsa Indonesia mengusir para penjajah.
Dengan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Munculnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Pada masa awal pergerakan, lahirlah organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Industrial Party. Selanjutnya, organisasi pergerakan berkembang masa awal radikal yang menghasilkan organisasi seperti Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Masa selanjutnya yaitu masa moderat dengan bersedia kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Majelis Islam Akhlak Indonesia atau MIAI, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak organisasi lainnya. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut, yaitu satu, sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Dua, penderitaan rakyat akibat penjajah. Tiga, lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan. Empat, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Lima, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India. Sumpah Pemuda. Dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil Kongres Pemuda. Selain itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kalinya pada surat kabar Simpo dengan mencantumkan teks bahwa lagu itu merupakan lagu kebangsaan. Berikut isi dari teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Demikian penjelasan tentang masa pergerakan nasional. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, silahkan lengkapi catatan yang ada di lembar kerja dengan hasil menyimak video dan juga diskusi dengan kelompok, begitu pun melengkapi dengan paket. Kalau masih ada yang baru, silahkan diskusi dengan temannya. Tadi apa? Jadi apa yang dilakukan oleh PJJ adalah yes, kan yang harus dilakukan. Maksud segala iya kalau ini kamu yang kalau tidak mau kesini kamu fokus ke tim ahli bagian Perang Jawa, oke? Mana pergerakan nasional? Nah, diskusi ya, sebetulnya kalau ada yang tadi semuanya kali juga paragrafnya apa saja. Dan apa ya? Apa? Bulan dan bulan ini ya, jadi caranya bagaimana sih? Nah, sampai itu pikir, mikirnya itu siapa? Nah,
kamu bagian ya. Tim ahli jawab fokus aja ke bagian materi perang jawab. Dan dilengkapi perang jawabnya, sip. Diskusikan dengan temannya, benar nggak tadi hasilnya ya? Konfirmasi dengan temannya ya. Mana? Sekolah nasional. Sudah selesai? Masih Oke, nah, sudah. Gunakan kombinasinya dengan skenario yang lain ya. Nah, itu. Nah, diskusikan ya. Jangan nih, jawaban kami ini nih, organisasinya ini apa, silakan. Diskusikan dengan tim ahlinya masing-masing. Strategi pemimpin yang dilakukannya apa? Ada di sini? Aduh, ada nggak? Nah, ada tuh, silakan. Saya dilakukannya. Karena diskusikan, teruskan ya jawabannya, karena nanti kalian harus jawabannya di kelompoknya yang tadi awal, asal. Kalau sudah selesai, kita akan kembali ke kelompok awal yang tadi ya. Gimana? Beres? Kalau sistem benar ini sama-sama tim ahli soalnya. Khusus tim ahli masa kemerdekaan, di Gerakan Nasional. Ya, selesai kelompok satu. Yuk, bisa. Ya, tapi Udah konfirmasi ya. Pokoknya harus sharing informasinya apa yang kamu dapatkan karena kalian ini adalah tim ahlinya perang pandemi. Siapa pemimpinnya, waktunya kapan, komunitasnya apa, harus sama ini. Informasi yang didapatkan ini harus sesuai. Itu pun perang Jawa. Oke, gimana? Sudah? Sip. Gerakan nasional gimana? Dikit lagi ya. Ya, 5 menit lagi ya. Setelah itu kita akan kembali ke kelompok awal. Winas, mic-nya nyala. Yang kita. Oh. Oke. Kalau sudah selesai timnya, silakan kita siap rapi-rapi untuk kembali ke kelompok awal. Ya. Oke. Boleh? Kita baca stretching lagi. Boleh kita baca stretching lagi kan? Yang udah selesai? Sudah. Oke, sebelum kita kembali ke kelompok awal, kita nanti akan explain lagi. Kenapa?
Tips strateginya sudah. Strategi pemimpin dan penjajahnya sudah. Cari ya informasinya yang jangan pelit. Karena harus tim ahlinya perang jawab. Jangan sampai ini jawabannya beda dengan yang lain. Ya makanya silakan diskusikan sama temannya. Kamu benar nggak jawaban ini? Diskusikan, konfirmasikan. Karena kalian adalah tim ahlinya perang jawab. Ini pribadi gimana? Udah kompak semua jawabannya sesuai? Sesuai. Sip. Ya, apa itu yang dilakukannya? Yang itu pun pergerakan nasional. Semangat konfirmasikan jawabannya. Dan kan nih latar belakangnya apa? Organisasinya apa saja? Ada organisasinya dan sekian banyaknya. Dan isi teks Sumpah Pemuda. Ya, pergerakan nasional sama konfirmasi dengan temannya. Jangan diri-diri, tapi silakan konfirmasi dengan teman ahlinya yang lain. Aku jawabannya ini loh. Coba kamu apa jawabannya? Benar nggak nih? Kita sesuaikan dengan video dan pemahamannya yang tadi sudah kalian simak. Ya, kalau sudah merasa sudah kompak nih jawabannya, udah kompak tuh. Nah, ada yang beda katanya tuh, silakan. Apa yang beda? Nah, silakan. Oke, sudah siap untuk kembali ke konferensi kepala? Pergerakan nasional sudah? Sudah sesuai jawabannya? Kompak semuanya? Optikan, temannya benar lagi nih. Silakan konfirmasikan jawabannya. Diskusikan dengan yang lain. Benar kan jawabannya? Jangan pelit-pelit karena kalian adalah tim ahlinya. Kalian yang menguasai materi tentang masa pergerakan nasional. Jadi kalian yang harus tahu. Oke. Jawab, bisa jawab? Aman? Beres? Sip. Siap-siap kita untuk kembali ke kelompok asalnya. Bacakan jawabannya tuh. Silakan konfirmasikan jawabannya. Sesuaikan konsepnya apa nih, uang pengertian atau belakangnya apa, pengertiannya apa, silakan diskusikan, jangan diam-diam aja. Nanti berbeda jawabannya. Silakan konfirmasi dengan teman yang lain. Karena kalian adalah tim ahlinya. Oke, sebelum kita kembali ke kelompok awal, kita coba speaking dulu. Yang sudah selesai, simak. Kita jawab dulu nih. Oke, are you ready? Yes. Tangan sana. Oke. Kalian mau apa ya, saudara? Terima oke. Sip. Berapa yang tapi? Oke, very good. Oke. Now ready? Then roll. Oke, Oke, yang sudah selesai. Sekarang kita sedikit dulu. Oke, lawan kita. Wait, good one. Ready, swing. Oke, kan swing. Up, 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 up. Happy banyak. Up. Kalau kamu kan jadi tengok. Up. Oke, I'm ready. Let's begin. Pow, 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 pow.
poin. Oke, sudah selesai. Jadi yang sudah selesai. Tapi yang lagi, alat tulisnya tadi, lebar kerjanya kembali ke kelompok asalnya. Yang tadinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setelah kalian bertemu dengan kelompok asal, silahkan kalian lengkapi. Yang tadi bagian perang tadi, tapi dia mengisi perang Jawa. Silahkan lihat teman yang tadi ahlinya perang Jawa. Diskusikan lagi. Apa sih tadi? Pemimpinnya siapa? Silakan sharing. Tadi kan ada dua ya. Kalau kita silakan untuk melengkapinya lagi. Sebutkan siapa pemimpinnya. Iya. Nah, tadi ada pemimpin perang, ya. Ada Tuan Sri Mangkojo dan ada Perang Diponegoro. Nah, silahkan, jangan sampai tertukar ya. Siapa pemimpin perangnya tadi, jangan sampai tertukar. Yang tadi yang mana? Pemimpinnya, yang perang Jawa juga yang mana? Seperti sama-sama bersaudara, tapi berbeda rupanya. Jangan sampai keliru. Perhatikan dan simak apa? Ini gampang, cuma gampang. Ya, oke. Ini ada ya. Pemimpin perang yang tadi sudah kalian simak juga videonya. Jangan sampai ya. Perang tadi yang mana pemimpinnya dan perang Jawa juga. Karena nanti akan ada kuis interaktif untuk kelompok. Oke? Silakan semangat kalian cari dulu berbagi pengetahuan silakan berbagi pengetahuannya perang Jawanya kayak gimana pemimpinnya tahun berapa strategi apa yang dilakukan dan begitu pun selanjutnya untuk perbedaan silakan share juga ya kamu juga dilengkapi saya yang boleh lengkapi saya simpan dulu ya silakan berbagi bentuknya. Bagian apa? Pak Fadli dulu. Siapa tadi yang Pak Fadli? Silakan berbagi informasinya. Oke, setelah kalian cari senanti ahlinya masing-masing, akan ada tugas kelompok membuat peta konsep atau peta pikir. Tadi kelompok 1 bagian perang. Silakan kalian membuat peta konsep perang tadi semenarik mungkin dengan pensil warna, dengan hasil pengetahuan yang sudah kalian cari bersama-sama. Ya, silakan kalian buat konsepnya semenarik dan secantik apa itu, oke? Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 tadi fokus untuk saya perhatikan. Nah, kelompok 2 akan ada tugas membuat peta konsep tetapi ya biasa saja. Ya, di sini kalian fokus ke perang Jawa. Perang Jawa kalian akan membuat hasil pengetahuan yang kalian dapat tadi. Kalian fokus di sini perang Jawa. Perang Jawa siapa pemimpinnya, tahun waktunya kapan, strategi akan dilakukan, silakan dihias dan semenarik mungkin. Oke. Selanjutnya, kelompok 3 untuk membuat peta konsep tentang masa pergerakan nasional. Tadi di situ ada latar belakang ya. Terus ada apa lagi? Faktornya dan ada isi teks Sumpah Pemuda. Silahkan kalian membuat peta konsep di satu lembar ini dengan pensil warna, dengan pensil atau pulpen, dengan hias. Jadi di situ masa pergerakan nasional. Ada apa aja tadi di sini yang kalian dapat latar belakang? Apa saja istilah pergerakannya? Oke. Terus ada organisasi yang terlibat. Organisasi apa saja? Oke. Silakan juga di
Nah, silakan pakai pensil dulu kalau ingatnya bagi-bagi aja. Yang tulisannya bagus, yang hiasannya bagus, ya. Konsep yang pasti isinya ya sesuai dengan tadi diskusi kalian. Saya perbaiki pengetahuan sesuai dengan tim ahlinya, ya. Tim ahlinya sesuai, perbaiki pengetahuannya. Ini latar ini, sebab kuliah di sini ini. Minum apa? Minum kalau sudah lengkap semua tabel, silakan kalian ketik, ya. Kalian ketik sesuai dengan kotak, kalau sedikit nggak apa-apa, oke. Kotak, berhasil. Nanti ditempel di satu set. Ini yang masing-masing itu bukan dan notis. Oke. Oke, kalau sudah lengkap semua jawabannya, oke, kelompok ini yang lengkap ya. Nanti boleh kalian ketik yang cover, bagian perang hati, perang Jawa dan program sesuai dengan garisnya. Oke, oke, bagaimana cara? Sudah lengkap semua catatannya? Ya, oke, sayang. Oke, kalau sudah selesai, boleh digunting sesuai dengan garis yang ada di gambarnya. Oke? Nah, sekarang masuknya. Saya ya. Dengan jawaban yang tadi, dimatinya masing-masing, diskusikan. Hasil pengetahuan dimulai berbagi pada teman-teman yang lain. Untuk maksudnya, ada yang merasa kesulitan? Itu nah, ini sudah lengkap nih catatannya nih. Kalau sudah lengkap, nanti silakan kalian ketik sesuai dengan garis yang ada di lembar kerjanya masing-masing ya. Kalau misalnya dibuktikan ya, nah, sesuai dengan gambar ini kan ada kotak nih, ini bagian cover, ini bagian perang padri, bagian perang Jawa, dan ini perang Pedrana. Tadi ketika ada jangan ketik yang saya sama isi, kalian sudah mesin pusing. Menjadi tanah ini dari ketik, ini tidak bisa. Nah, sih, yang ini di sini warnanya. Pelan-pelan ya, kita sih metodenya. Ada, pelan-pelan metodenya. Kalau ini ada yang politik. Nah, keluarkan tadi buktinya, gambarnya. Oke, dengan jawabannya. Ini akan jawab.
Ya, boleh di satu kali aja. Kalau pertama, jangan kalau kedua, ya ya jadi kayak kulit itu ya. Nah, ini kalau dulu ya, orang Jawa ya lihat dari orang Jawa. Nah, ini oke, itu nih. Nah, ini juga nih bagian cover ini, bagian ini. Oke, ya, oke. Nah, udah satu. Ada apa ya? Coba gini dong. Gini dong. Ah, ya. Ya, satu, kedua, ada apa? Yes. Di aku nih yang terlihat. Nih nanti boleh. Nah, akan seperti ini setiap modelnya. Yang terlihat halaman pertama, halaman kedua, dan selanjutnya. Jadi kayak gitu. Kenapa nih? Guntingnya apa? Ada? Oh, titik. Ya, oke, sudah. Ini ya, oke. Itu bisa dicoba. Oke, halaman kedua, halaman ketiga, lagi gitu. Karena ada oh, ini udah nanti semua nih. Sama dari hanya dibagi tantangannya. Orang Jawa. Ya, jadi yang kalau yang udah selesai notebooknya, jangan lupa kampusnya kita lengkapi. Oh, nah. Atau apa? CPS memang orang bisa yang bosan. Ini. Jangan sampai saya. Itu jangan.
Oke, kalau saya tadi kita atau diskusi di masing-masing nih jadi punya masing-masing ya. Jadi itu catatannya oh itu nanti kalau dia lihat jadi kalau misalnya kalau suka biar apa harus jauhin konfliknya konfliknya oke selanjutnya juga ini lihatnya beres konsepnya nah ini ada sayapnya kami pada yang udah masa bergerak nasional kalian harus bisa bergerak yang tahu sendiri ya iya oke ya kalau aku tak konsepnya masa perjalanan nasional yang tadi yang kalian lihat yang presentasikan adalah hasil dari masa perjalanan nasional konsepnya ada yang pasti yang paling ini saya sedikit tapi ektornya ada atau lihat ini siapa yes, kita lihat. Jadi lebih jangan ya. Ada yang sudah selesai bentuknya nih. Baik, karena di bawah ini sampai dengan kali sudah. Oke, langsung aja untuk presentasi ya.
Sesuai dengan jawaban tadi. Yang 5 masih ini ya Jawa. Dan biasa. Oke. Orang Jawa ada apa jenisnya? Selamat datang ya. Ada butuh konsentrasi? Belum, dikit lagi ya. Gimana? Maksudnya kalau sudah selesai, ini bisa ini untuk catatan pribadi ya, silakan selesaikan. Nah, sekarang untuk perang Jawa, kalian melengkapi peta konsepnya sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan dengan tiga hari. Oke, karena pergerakan nasional sudah? Ayo dong, selesai. Sesuai dengan tadi diskusi dengan temannya. Oke, yang pergerakan nasionalnya saja masih. Nah, masih. Enggak, tulis. Ini warna boleh. Raya, apa sih? Sudah. Kita presentasi sekarang. Kita langsung pertama apa? Yang kedua perang Jawa, tadi sampai dengan akhir. Oke, teman siapa yang sudah siap presentasi? Sama namanya. Oke, kalau kalian saya presentasi. 5 menit sudah berlalu, kita siap presentasi. Ibu Abi ini ya, apa yang Jawa, transaksi, segala macam. Oke, Oke, orang-orang kelompok saya sudah siap, ya? Presentasi, lanjut ke kuis saja. Oke, boleh? Biar ini selesai, biar lewat waktunya. Ini dulu ya, ini nanti untuk catatan pribadi. Oke? Terus. Cara juga sudah tahu konsep, kalau lagi proses. Berarti temannya ada yang mau nangis. Kalau ini untuk harus kalian sama sih ya.
Oke. Untuk kelompok 1 kita bentar lagi akan presentasi ya. Jangan lupa yel-yel atau apa nih? Yang bikin semangatnya kalian. Apa mau semangatnya, mau yang tidur atau apa yang penting kelompoknya punyai yel-yel biar lebih semangat. Siap ya? Aku jadi Oke, untuk kelompok 1 saya semua ya. Kita ke depan semua. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil peta konsep kekuatan pikiran yang sudah dirancang bersama. Oke, silakan didengar. Kelompok 1 silakan. Ayo maju-maju. Ya, malu-malu. Oke sayang. Ya. Nanti dulu, kita pakai itu. Pegang. Ayo, semuanya. Guys. Oke, silakan di tengah. Oke, bagiannya. Siapa yang akan jadi MC untuk presentasi ini? Oke, silakan mulai. Kita dulu ya. Oke. Ini. Mohon kelompok yang lain perhatikan hasil presentasi. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi hari ini, terang? Yang dibacakan oleh siapa? Oke, silakan dibacakan. Perang Padri, pemimpinnya siapa? Oke, coba kelompok yang lain. Betul tidak? Perang Padri dipimpin oleh Fatimah. Betul, betul yang lain? Oke, lanjut. Waktunya sekitar apa? Oke, waktu kejadiannya 1825. Betul yang lain? Betul, lanjut. Penyebabnya? Tempatnya dulu ya. Tempat di Minangkabau, Sumatera Barat. Betul tidak tempatnya? Betul. Next, selanjutnya. Oke, penyebabnya adalah adanya pertentangan dari kaum adat dan perang melawan kaum Arab. Selanjutnya. Nah, strategi pemimpin yang dilakukan adalah perang gerilya. Terakhir, strategi penjajahnya menambah pasukan, terus dengan jumlah dana yang semakin banyak berarti menambah pasukan. Ada lagi? Guru tambahkan di sini berunding dan dengan gencatan senjata. Ternyata saat itu Belanda lebih komplit perlengkapan senjatanya, jadi sudah menyerang negara kita. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah sesuai jawabannya? Oke, silakan ditutup. Ditutup dulu sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 2 dan 3 sudah siap? Apa kita langsung ke kuis saja? Kita kuis ya. Karena oke, kita fokus ke kuis. Lihat di sini.
Oke, untuk 01 dan 3, kita langsung ke kuis interaktif antar kelompok. Kita lihat kelompok mana yang sudah paham materi tentang perang Padris, perang Jawa, dan pergerakan nasional. Oke. Oke, kita lihat untuk kelompok 1. Kita mulai lihat. Siapakah nama tokoh pahlawan pada gambar samping? Ya, kelompok 1 kelompok 3 ada. Oke, untuk kelompok 1 mana jawabannya? Kita cek jawabannya. Oke, next lanjut lagi. Coba. Kelompok 2. Fokus kelompok 2. Jawabannya apa ini? Dua-dua ya, Gonjal. Next, selanjutnya. Pertanyaan kelompok 3. Di manakah tempat perang tadi terjadi? Oke, jawabannya Minang. Kalau betul, C. Balik lagi kelompok 1. Next, taktik perang yang diterapkan oleh Pangeran Kalingara adalah ya. Oke, next selanjutnya kelompok 2. Perhatikan, perang di Ponorogo juga dikenal dengan nama perang apa? Jawa. Jelas? Sip. Next kelompok 3. Perang yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol adalah perang Padri. Oke, 3 poin juga. Next, selanjutnya kelompok 1. Faktor munculnya pergerakan nasional di antara kecuali. Nah, yang mana kecuali? Faktor munculnya pergerakan nasional. Yang mana? Yang mana? Kebiasaan dan budaya. Jadi yang ini tuh. Ya, oke. Next, selanjutnya kelompok 2. Perhatikan. Tanggal lahir Sumpah Pemuda. Tangannya, fokus ke tangannya aja. Tanggal berapa? 3, 2, 28 Oktober. Next, selanjutnya kelompok 3. Apa nih? Siapa yang menciptakan lagu Indonesia? Oke, good job. Satu lagi ya, kelompok 1. Apa lempar? Siapa yang bisa jawab? Apa namanya? Terima kasih untuk jawabannya tadi. Oke. Dan tadi yang pertama ada yang keliru ya. Sip. Semuanya betul? Hanya ada siapa yang lebih cepat memahami soal ya. Oke. Sebelum buku berakhiri untuk tugas kelompok ini, menurut kalian pembelajaran yang mana yang berkesan dan menyenangkan? Bagian yang mana yang menurut kamu, oh saya lebih paham nih belajar begini, atau caranya, atau bagian ice breaking yang kalian lebih senang? Coba, siapa yang mau mengikuti bagian mana pembelajaran yang kalian senangi? Bagian apa? Kuis. Jadi kan? Kuis. Kenapa kuis lebih menyenangkan? Sebelum kalian ke kuis, kalian harus lebih pahami dulu ya. Jangan asal jawab. Oke, sih. Berarti kalau semuanya bagian kuis. Oke, selanjutnya di sini kita Oke. Sudah tugas kelompoknya kita rapikan. Di sini ada soal evaluasi masing-masing siswa. Silakan sediakan di lembar kertas. Langsung kalian jawab pertanyaannya. Nomor 1, siapa pemimpin perang Kadri? Yang kedua, siapa pemimpin perang Jawa? Yang ketiga, sifat tauladan apa yang bisa kita ambil dari para pahlawan nasional? Yang keempat, bangsa Indonesia gagal merdeka karena masing-masing pahlawan menggunakan caranya sendiri untuk melawan para penjajah. Hal ini terjadi karena apa? Seadanya rasa apa? Sehingga mereka gagal untuk merdeka.
Silakan langsung kalian dikerjakan jawaban di kertas masing-masing. Jangan lupa tulis nama ya. Langsung jawab. Langsung jawabannya. Ya, langsung jawabannya saya. Ya, nomor 1, 2, 3. Itu biasanya terjadi yang nomor 3 ya, nomor 4. Kenapa Indonesia bisa gagal saat itu untuk merdeka? Ya kan, karena kurangnya ada rasa apa? Nah, silakan dicatat. Sudah. Oke, sudah selesai ini keluar. Masih apa dong? Biar 10 tahun namanya. Langsung jawabannya ya. Ya, boleh sana. Oke. Oke, sip. Kamu ada yang kurang bentar. Itu. Oke, lagi kelompok 1 dan kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2-nya gimana? Ada yang masih bingung? Ya, silakan dilihat lagi catatannya apa ya? Yang masih bingung? Oke, sudah selesai? Sip namanya? Oke. Jadi sip, good job, betul semua. Anissa kelas 1. Oke. Adri juga ada salah satu, salah satu. Oke, ini Ali, sip, betul semua nih, siap. Makin juga sih, siap. Kelompok 1 sudah paham ya? Next lagi. Nah, sudah juga betul. Oke. Iya. Oke, udah selesai. Selanjutnya, di sini sip, betul semua ya. Ada lagi? Nah, oke, betul sini. Betul. Elsa juga betul. Charlie juga sip, betul semua. Oke. Yang belum selesai? Silakan dilakukan yang udah selesai. Next. Oke. Namanya Elsa. Oke, Elsa sudah betul semua. Oke, ada lagi? Diam-diam ya. Oh, yang sebentar. Silakan dirapikan, pastikan tempat kalian bersih, tidak ada sampah. Bersih. Yang udah jadi berapa? Kalau misalkan ada bukunya, silakan gunakan untuk pembelajaran kamu di rumah. Kalau lupa, kan habis ya kamu bukunya. Ya, Sek. Silakan dirapikan. Muhammad Kafi, good job. Betul semua. Ada lagi yang belum selesai? Sip, udah selesai semua kelompok 1? Udah semua? Belum, satu lagi, kelompok 3? Semua apa lagi ya? Itu jawabannya aja. Soalnya. Oke. Namanya siapa? Jawabannya betul semua Lisa. Oke, siap. Lagi,
Nah, tidak ada tambah ya. Ya. Namanya Keisha. Keisha, Keisha, namanya tadi Nawar. Kita lihat jawabannya. Ada yang kurang tepat, teman-teman yang Nawar ya. Udah semua ya? Oke, coba kita bahas kita untuk nomor satu siapa pemimpin perang tadi? Yang kedua, siapa pemimpin perang Jawa? Oke, panglima di Diponegoro. Sikap tauladan apa yang bisa kita ambil dari pahlawan nasional? Tatanan air, saling tolong menolong, berkorban, tidak putus asa, ada lagi? Oke. Terakhir nih, banyak yang tanya mengatakan kenapa bangsa Indonesia gagal merdeka karena masing-masing pahlawan bernama caranya sendiri melawan para penjajah. Hal ini terjadi karena apa? Tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Saat itu mereka masih menggunakan strategi masing-masing. Jadi mereka selalu melakukan kemerdekaan. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang mau menyimpulkan? Kita sudah belajar apa saja ya? Dari mulai kita menyimak baik, silakan ketik apa? Dari mulai kita menayangkan video, ya kan? Diskusi, evaluasi, kuis. Nah, kira-kira siapa yang mau menceritakan apa saja yang sudah kita lalui? Ya, kenapa tadi datang? Yang cantik? Jangan malu-malu. Tadi kita udah belajar apa, Ge? Yuk, apa? Macam-macam perlawanan tadi apa saja yang sudah dibahas? Perang Padri, perang Jawa, pergerakan nasional. Satu orang yang menyebutkan, tidak susah kan? Berapa sih? Tadi macam-macam perlawanan ada 3. Yang pertama, oke. Untuk perang Padri dipimpin oleh siapa? Kalau perang Jawa, kalau organisasi, ada masih ingat Sumpah Pemuda? Coba kita bareng-bareng ya. Sumpah Pemuda. Kami berpemuda untuk Indonesia. Tanah air Indonesia. Indonesia mengakui rasa persatuan, rasa Indonesia. Kami Indonesia Oke, coba satu orang sekarang pakai jantan, ulangi. Sumpah Pemuda, kami di Indonesia yang berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra Indonesia. Siap semuanya sudah bisa semua. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup dengan puncak. Silakan dipimpin ulang untuk baca Duduk siap, memberi salam. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar tentang benua, macam benua. Oke? Silakan nanti kalian di rumah kalian cari materi tentang benua ada apa saja macam-macamnya. Oke? Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Selamat dengan alhamdulillah.